Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik dan sobat-sobat Ka'bah semuanya, semoga Allah mencintai kita semuanya. Allahumma amin. Adik-adik dan sobat-sobat Ka'bah, ngaji yuk. Adik-adik, pada pembahasan video sebelumnya, Ka'bah sudah menjelaskan kepada adik-adik semuanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menerima ibadah seorang hamba jika memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama apa adik-adik? Masih ingat tidak? Masih ingat ya insyaallah. Syarat yang pertama adalah yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala saja. Maka siapa saja yang beribadahnya bukan karena Allah dan bukan niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih maksudnya ditolak adik-adik? Yaitu maksudnya adalah Allah tidak akan menerima ibadah orang tersebut, sehingga orang tersebut tidak mendapatkan pahala. Bahkan adik-adik, orang yang mengerjakan dengan niat bukan karena Allah Subhanahu wa taala tidak hanya tidak mendapatkan pahala, tapi juga dia akan mendapatkan dosa dan bahkan diancam dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Dan syarat yang kedua adalah apa adik-adik? Yaitu beribadah dengan mencontoh dan meniru apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita beribadah dengan meniru orang-orang banyak yang tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena adik-adik, orang yang meniru selain Rasulullah SAW dalam beribadah, maka ibadah tersebut pun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu akan memenuhi dua adik-adik, yaitu beribadah karena Allah semata dan juga beribadah berdasarkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik, kalau kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan juga mencontoh Rasulullah, maka kita harus menjauhi orang-orang yang mengajarkan kepada kita tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena ada ancamannya adik-adik dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa ancamannya? Tentunya akan Kang Abbas bahas setelah Kang Abbas memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang indah. Yang bunyinya innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Adik-adik dan sahabat Ka'bah semuanya, ibadah diterima dengan dua syarat. Betul sekali adik-adik, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, beribadah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik, kalau kita sudah beribadah dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti itu adalah salah satu ketaatan kita dengan mentaati apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adik-adik, perbuatan kita mentaati Rasulullah SAW, mengikuti dan meniru apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu adik-adik, kita harus menjauhi orang-orang yang mengajarkan kepada kita dari contoh-contoh ibadah yang tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Kenapa coba adik-adik? Karena adik-adik, kalau seandainya kita beribadah adik-adik tidak mencontoh Rasulullah SAW, tapi kita malah mengikuti contoh orang-orang banyak pada umumnya yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka itu perkara yang akan menyebabkan kita adik-adik tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan adik-adik, Allah Subhanahu wa taala akan membenci kita seperti Allah membenci orang-orang kafir. Karena adik-adik, hanya orang-orang kafir saja yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya. Sebagaimana adik-adik dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-32, Allah Subhanahu wa taala berfirman adik-adik,
yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ati'ullaha wa rasulah fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah, taati Allah dan Rasulnya. Maka jika kamu berpaling tidak mentaati Allah dan Rasulnya, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Adik-adik, jika kita mentaati Allah dan Rasulnya, terutama mentaati Rasulullah SAW dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka adik-adik kita harus meninggalkan semua orang-orang yang mengajarkan atau yang mendakwahkan, yang mengajak kepada satu ibadah ataupun ajaran yang tidak sesuai apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Walaupun itu datang, ajaran tersebut diajarkan oleh seorang ustadz adik-adik, atau seorang kiai, atau seorang habib, atau bahkan seorang ulama, bahkan juga adik-adik, jika ajaran tersebut diajarkan oleh bapak kita, atau oleh saudara-saudara kita, atau oleh keluarga kita adik-adik, maka wajib bagi kita menjauhi dan meninggalkan apa yang diajarkan oleh mereka yang tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena adik-adik, orang-orang beriman tentunya tidak akan bersama dengan orang-orang yang menyelisih Allah dan Rasulnya. Mereka tidak akan berkumpul dan senang-senang bersama orang-orang yang menyelisih Allah dan Rasulnya. Sebagaimana adik-adik, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-22 adik-adik, di mana Allah Subhanahu Wa Taala firman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Tidaklah kamu mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yu'aduna man hadallaha wa rasulahu. Mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Walaupun meskipun orang-orang tersebut adalah bapak-bapak mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, atau keluarga mereka. Lihat adik-adik semuanya. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahwasannya tidaklah mungkin satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi mereka bersenang-senang berkumpul dengan orang-orang yang menyelisih Rasulullah, yang menyelisih Allah dan Rasulnya, yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak akan mungkin. Walaupun orang-orang tersebut adalah dari kalangan bapak-bapak mereka, dari kalangan anak-anak mereka, dari kalangan saudara-saudara mereka, dari kalangan keluarga mereka, maka mereka tidak akan setuju dan tidak akan mengikuti apa yang diajarkan oleh bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, ataupun keluarga mereka, jika yang diajarkan tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW contohkan dan ajarkan. Bahkan ajaran tersebut menentang Allah dan Rasulnya. Kemudian adik-adik, Allah Subhanahu Wa Taala mengancam kepada orang-orang yang menyelisih Rasulullah SAW. Ada ancamannya adik-adik ternyata adik-adik. Dan yang mengancam Allah Subhanahu Wa Taala langsung adik-adik. Sebagaimana adik-adik dalam surah An-Nur ayat yang ke-63, Allah Subhanahu Wa Taala mengancam orang-orang yang apabila mereka menyelisih atau tidak mencontoh, tidak meniru apa yang diajarkan, yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman adik-adik, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi dari apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, an tusibahum fitnah, takut ditimpa ujian. Tentunya adik-adik, ujian ini adalah suatu bentuk cobaan di dunia, suatu bentuk ujian yang manusia tidak akan sanggup adik-adik. Au
yusibahum adzabun alim, atau ditimpa dengan azab yang pedih di dalam neraka nanti. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Itulah adik-adik ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi mereka jika beribadah tidak mencontoh Rasulullah SAW, tidak mengikuti perintah Rasulullah SAW, bahkan menentang Rasulullah SAW. Adik-adik, kita diperintahkan mengikuti Rasulullah SAW, bukan mengikuti yang selain dari Rasulullah ajarkan. Walaupun adik-adik itu diajarkan atau disampaikan oleh seorang ulama besar adik-adik, tapi kalau seandainya yang diajarkan tidak sesuai dengan yang Rasulullah SAW ajarkan adik-adik, maka kita tidak boleh mengikutinya, dan juga tidak boleh pula kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh seorang ulama tersebut. Adik-adik, selain ancaman Allah dalam bentuk ujian, yang tentunya adik-adik ujian ini adalah suatu ujian yang manusia pasti tidak akan sanggup adik-adik dengan ujian yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga akan ditimpakan adab yang pedih oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang menyelisih apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan juga adik-adik, orang yang menyelisih apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah orang yang tidak mau masuk ke dalam surganya Allah. Kok bisa? Benar adik-adik. Sebagaimana adik-adik kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda adik-adik, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Setiap umatku masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan masuk ke dalam surga. Heran adik-adik para sahabat Nabi, masa ada orang yang enggan masuk surga? Aneh kan adik-adik? Aneh. Apa mungkin adik-adik ada orang yang tidak mau masuk surga? Ternyata kata Rasulullah SAW ada adik-adik orang yang enggan, yang tidak mau masuk surga. Sehingga kemudian adik-adik para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, man ya'ba?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang enggan masuk surga tersebut? Kemudian Rasulullah SAW bersabda adik-adik, "Man ata'ani dakhala jannah." Barang siapa yang mentaati aku, yang mengikuti apa yang aku perintahkan, yang aku ajarkan, dakhala jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Wa man asani, dan barang siapa yang menentangku, yang bermaksiat kepadaku, yang tidak mengikuti apa yang aku perintahkan dan aku ajarkan, faqad aba, maka mereka adalah orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah. Itu dia ternyata adik-adik. Orang yang enggan masuk surga adalah orang yang tidak mau mentaati Rasulullah SAW. Orang yang enggan masuk surga adalah orang yang tidak mau meniru apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan orang yang enggan masuk surga adik-adik adalah orang yang tidak mencontoh apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Adik-adik, tentunya kita tidak akan mau adik-adik ditimpa ujian dari Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan diadab dengan adab yang pedih, atau bahkan kita dianggap sebagai orang yang enggan, yang tidak mau masuk dalam surganya Allah. Tentu kita tidak ingin menjadi orang-orang seperti itu adik-adik. Makanya adik-adik, agar kita tidak seperti mereka yang akan ditimpa ujian, yang akan diadab dengan adab yang pedih, dan dianggap sebagai orang yang enggan masuk ke dalam surga, yaitu mereka yang menentang Rasulullah SAW, yaitu mereka yang menolak perintah Rasulullah SAW, yaitu mereka yang tidak mau meniru dan mencontoh ajaran Rasulullah SAW. Adik-adik, mulai sekarang yuk kita adik-adik ikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dari hadis-hadis yang sahih yang dijelaskan oleh para ulama tentang amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Demikian adik-adik yang bisa kami sampaikan buat adik-adik semuanya, juga buat sobat-sobat semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat buat adik-adik, terutama buat Kang Abbas, buat adik-adik, buat sobat-sobat, dan buat seluruh yang mendengarkan dari video ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita mengamalkan dan meniru apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih semuanya. Kita tutup yuk dengan doa kafatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.